Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast pendidikan menggali jejak prestasi bersama saya Ainul Yakin. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini kedua kalinya kita berjumpa. Ya, ada Duta Lingkungan Jawa Timur dan sudah di tingkat nasional juga ya. Akan lebih jelasnya pada kurang lebih 20 menit saya akan ngobrol banyak mengenai mungkin lingkungan dan lain-lain. Ya, silakan narasumber saya, Mbak Diva, bisa memperkenalkan diri kepada. Baik, terima kasih Pak Eko. Salam kenal semuanya. Nama saya Diva. Saya lebih kenal dari Jawa Timur dan melakukan salam dari Surabaya. Ini kedua kalinya ya Mbak Diva ya, kita berjumpa. Waktu itu Kak Diva datang ke lembaga kami di SDN Bongkar 2 memberikan sosialisasi, kalau tidak salah bersama Kak siapa kemarin? Duta Ferry. Duta Ferry. Ya. Itu sebelumnya saya banyak terima kasih sudah berkenan mengisi podcast yang sangat sederhana, dengan tujuan podcast ini memotivasi ayah bunda ataupun peserta didik dimanapun berada. Di sini ada beberapa pertanyaan Kak Diva. Kemarin sempat saya buatkan poster ya, yang kemarin itu saya posting. Ternyata ada titipan banyak pertanyaan Kak Diva. Baik Kak Diva, bisa saya mulai pertanyaannya ya? Bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan Kak Diva dari sebelum mengenal Duta sampai sekarang menjadi Duta Lingkungan Jawa Timur, bahkan nasional. Kemarin 3 besar ya Kak Diva? Gimana? Gimana? Bisa diceritakan Kak Diva? Jadi kalau bicara soal perjalanan itu saya seperti teman-teman awam lainnya Pak. Waktu itu saya siang hari lagi mainan HP, tanpa sengaja ada flyer dan juga poster Duta Lingkungan Jawa Timur sedang open recruitment. Dan saya tidak research lebih dahulu Duta Lingkungan Jawa Timur itu apa. Namun saya dengan PD-nya itu langsung daftar. Saya kira itu suatu forum atau organisasi. Ternyata itu suatu perlombaan, suatu kompetisi. Jadi saya sedikit shock, ternyata saya dengan niat saya untuk lebih cinta ke lingkungan ini membawa saya untuk berkompetisi dengan teman-teman lain. Dan ternyata tahapan-tahapan menjadi Duta Lingkungan Jawa Timur itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena kan kita melihat kakak-kakak kita cantik, ya, ganteng, punya manner yang bagus, itu ternyata disusun rapi selama mereka melakukan tahap-tahapan tersebut. Jadi ada karantina, ada tes wawancara, tes public speaking, dan juga pastinya tes wawasan umum. Dan yang paling jadi challenge terbesar adalah ketika kita di panggung grand final, mau tidak mau kita harus sering-sering baca, karena saat itu juga Dewan Juri akan mempertanyakan wawasan kita mengenai lingkungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar jangkauan kita bahkan, atau bahkan mereka akan memberi sedikit penilaian yang out of the box bagi kita. Jadi itu salah satu challenge dari Duta Lingkungan itu sendiri. Tapi jangan takut untuk daftar Duta Lingkungan, karena seru kok. Jadi aman, kalian harus percaya diri untuk daftar Duta Lingkungan atau Duta apapun. Iya. Itu tahun berapa Kak Diva? Waktu katanya lihat HP, scroll HP itu tahun berapa itu? Itu 2024 tahun, masih baru. Masih anget-angetnya ya, masih hangat-hangatnya ya. Oh, itu Kak Diva memang benar-benar sendiri atau kan sekarang anak-anak itu atau adik-adik yang sedang menonton itu kalau sendiri itu rasanya takut gitu. Kalau Kak Diva ini memang benar-benar sendiri. Iya betul, aku benar-benar ikut itu sendiri, bahkan tidak izin orang tua Bang. Tidak izin orang tua. Jadi waktu itu saya buka G-form dari Duta Lingkungan, disuruh mengumpulkan foto, pas foto, dan alhamdulillah saya sudah punya pas foto, sudah punya CV, sudah punya portofolio saya kumpulkan, dan ternyata nama saya dapat golden ticket, langsung masuk ke top 30. Itu sekarang kan statusnya Kak Diva ini mahasiswa. Semester berapa Kak? Waktu itu aku masih Sekarang ini? Sekarang Sudah 8 ya, iya, hampir selesai ya? Hampir selesai. Waktu itu semester awal? Masih semester 6. Semester 6 baru kemarin ya? Semester 6 dari Universitas? Erlangga, jurusan apa Kak? Bahasa dan Sastra Inggris. Oh iya pasti ini public speakingnya ya, kalau literasinya yang pasti bagus ini Kak Diva. Kalau sudah jadi Duta Lingkungan itu apa tugasnya?
Kalau di Talimang sendiri, kami punya tugas itu dua. Kita punya dua kewenangan. Yang pertama jadi brand image, yang kedua menjadi representasi. Jadi untuk brand image sendiri tentu saja Duta Lingkungan mempromosikan Duta Lingkungan itu sendiri melalui website dan juga platform sosial media. Tapi untuk menjadi representasi, namanya juga Duta Lingkungan, kita harus terjun ke lingkungan secara langsung. Kita harus bertemu masyarakat secara langsung. Motivasi ya Kak ya? Iya, motivasi betul. ya. Lebih ke educational advocacy, di mana kita memberikan edukasi itu khususnya bagi anak-anak. Karena beberapa dari rekan-rekan saya juga sudah banyak melakukan pemberian materi terhadap anak-anak SD. Jadi mereka sangat suka untuk berkecimpung di anak-anak. Karena apa? Anak-anak kan gampang menyerap informasi. Ya, sekarang luar biasa sekarang itu. Iya, betul. Mereka gampang sekali untuk meniru apa yang orang dewasa lakukan. Jadi kami mengusahakan dan memaksimalkan mungkin bahwasannya anak-anak harus cinta lingkungan seperti itu. Oke. Kalau duta lingkungan itu nggak berarti harus ngambil sampah di jalan-jalan atau di tempat sampah, itu enggak ya? Ya, oke, untuk edukasi, terutama sekarang mungkin banyak yang statusnya pelajar yang sedang menyaksikan ini, ya ini. Seperti kemarin Kak Diva itu sudah ke SDN Mekar 2, terus mungkin ke lembaga-lembaga yang lain. Itu ya Kak Diva ya. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk ikut duta lingkungan ya Kak ya. Mungkin setelah ini saya ingin daftar Kak. Oke. Kak, kalau sudah jadi duta, apalagi sudah sampai tingkat nasional, yang tadinya orang tua itu nggak tahu Kak ya, terus sekarang sudah bener-bener ini loh, putri saya. Nah, itu gimana Kak? Kesannya Kak? Tanggapannya karena mama dan papa itu nggak tahu usaha saya, karena saya orangnya tidak bisa memberitahu progres Pak. Sama saya. Saya tidak suka untuk ngasih tahu progres saya sudah sampai segini. Tiba-tiba waktu grand final dan saya diberi mahkota kemenangan, itu orang tua saya kaget karena daftar nggak tahu, tiba-tiba sudah ikut interview, tiba-tiba sudah ikut karantina. Karena papa mama bagian nganterin aja waktu itu, dan tiba-tiba anaknya dijemput pulang bawa mahkota dan selempang kemenangan. Jadi pastinya bangga. Tapi itu juga menjadi pendorong saya untuk tidak sombong, harus tetap humble karena itu suatu amanah. Itu pekerjaan baru untuk saya. Di sisi lain dari Kak Diva sendiri itu bangga, tapi satu sisi itu apa ya, kayak merasa ada tanggung jawab ya. Betul, kayak betul. Jadi saya jadi duta lingkungan ya sudah udah bangga gitu, nggak cuma pasang badan, pasang foto gitu ya kayak, cuma lebih beratnya lagi itu ada tanggung jawab Kak ya. Nah, jadi contoh ya, motivator mengenai lingkungan Kak ya. Menurut Kak Diva, kenapa menjaga lingkungan itu sangat penting? Apa saja hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, terutama pada peserta didik yang sedang menonton di sekolah mungkin? Baik, untuk step-step awalnya, karena kan kita nggak bisa langsung mendorong anak kamu cinta lingkungan, Ya, itu tidak betul. bisa. Itu tentu saja ada step by step ya. Yang pertama adalah kita kenalkan dulu lingkungan itu apa. Selama anak kita tahu kayak lingkungan itu tempat yang kita tinggali saat ini, banyak elemen yang kita tinggali saat ini dan kita ambil manfaatnya. Betul. Kayak alam udah kasih kita banyak hal, Iya. tidaknya kita punya feedback yang baik juga. Iya. Yang pertama adalah ketika di sekolah, minimal jangan buang sampah sembarangan. Iya, betul. Karena sekolah-sekolah dasar sekarang itu sudah bagus banget, bisa dibedain anorganik, organik, betul. itu sudah disediakan. efisiensi Iya. yang luar biasa dari pemerintah juga. Dan yang kedua adalah kita bisa bawa tumbler atau tempat makan sendiri. Iya. Karena dulu di sekolah itu saya waktu SMP kalau mau ke koperasi wajib bawa botol sendiri. Jadi setelah kita ambil minuman dari kulkas itu disuruh tuangin Pak, Iya. supaya plastiknya dikumpulkan ke ibu guru. Iya. Dan itu juga sangat efisien bagi kita untuk membangun karakter kita untuk cinta lingkungan. Iya. Yang ketiga adalah kita bisa menerapkan secara sehari-hari seperti menanam hidroponik di rumah atau menanam sayur. Kalau emang terlalu males kita belanja aja di pasar, kan pasti berubah seperti itu. Adik-adik bisa coba kayak suka menanam, itu menanam kecambah, dari kacang hijau yang sudah kita implementasikan di SD. Iya, sekarang memang. Ya, dan juga saya sudah tahu beberapa sekolah itu menyediakan ekskul recycle. Jadi ada recycle di situ, kadang mereka dilombakan ke Balai Pemuda seperti itu di Gedung Gladi kalau di Surabaya, dan diikutkan ke karya-karya anak SD untuk ditampilkan di Parade juga Surabaya. Jadi itu bisa menjadi salah satu manfaat sekolah-sekolah dasar untuk mengimplementasikan recycling tersebut. Ada pengalaman seru nggak ketika selama ini Kak Diva menjadi duta lingkungan ini?
Kalau pengalaman seru itu banyak sekali. Yang pertama kali saya lakukan saat menjabat, itu saya menjadi juri di salah satu acara petrokimia Di Gresik. di Gresik. Gresik. Dan di situ saya tahu ternyata Gresik sepanas itu. Ya sangat. Saya ya sekarang kuliah kan ya meskipun nggak sering ke sana, cuma sekali ke sana. Wah. Ya, memang Luar cuacanya biasa. sangat berbeda di situ. Dan juga saya pernah mengikuti Bruin untuk tanam mangrove. Dan di situ ada kejadian yang sedikit mengagetkan saya, yaitu saya menemukan bungkus deterjen tahun 2007. 2007 padahal Waktu tahun itu saya menanamnya di tahun 2024. 2007 ke 2002. Berarti berapa tahun itu? Sudah 17 tahun lebih. Nggak bisa terurai ya? Tidak bisa terurai. Dan di situ saya sadar bahwasannya sampah tidak bisa terurai, mikroplastik tidak bisa terurai, itu bukan mitos. Iya betul. Memang. Itu fakta, teman-teman. Itu padahal bungkus deterjen ya, nggak menyebutkan merek ya. Bungkus deterjen itu padahal tipis. Tipis Cuma ya memang sampah yang ya bisa terurai. Cuma kan lama ya kak ya. Tidak sepenuhnya iya. lama. Oh, gitu ya kak ya. Jadi sudah 17 tahun baru ini. Saya masih menemukan. Itu mungkin cuma satu mungkin Kak Diva. Apa banyak? Waktu itu di pesisir ya, itu banyak sekali sampah. Karena kan memang mangrove itu sebagai sabuk dunia kita, sabuk pulau kita untuk melindungi kita dari abrasi dan juga Betul. guguran obat. Siap, betul. Namun dari sampah-sampah tersebut itu memang banyak yang bungkus-bungkus makanan jadul. Jadi kami rekan-rekan juga bingung ini gimana masih ada merek tersebut, padahal sekarang tidak ada merek ini loh. Dan situ kami sadar kalau ternyata kita nggak bisa ngancurin plastik sama sekali, kita cuma bisa mengurangi. Karena Indonesia sendiri kan penghasil sampah terbesar ya. Iya. 60 juta ton per tahun tuh lumayan ya Mbak? Iya. Iya betul memang. Saya juga berupaya di P5 kemarin di kurikulum Merdeka kan ada P5. Kurangi sampah plastik. Judulnya kurangi sampah plastik, itu menjadi asik. Itu P5 tahun kemarin ya. Ya. Oke, gimana caranya supaya anak-anak, ya, terutama peserta didik di sekolah itu tetap menjaga lingkungan, walaupun ada teman-temannya yang diajak itu enggak, terus apa itu santai ini, gimana kak? Kalau anak-anak itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Setiap kepala punya individualisme yang berbeda-beda. Dan tentu saja itu menjadi challenge para guru ya Pak biasanya, karena kan Sangat, iya, anak-anak kan aktifnya luar biasa. Namun kadang mereka akan berkelompok, Ya. secara psikologis mereka kan berkelompok, dan mereka akan cenderung meniru siapa yang melakukan terbanyak. Betul. Satu anak membuang sampah sembarangan dibandingkan dengan satu anak lain yang membuang sampah di tempat yang sama, Ya. namun anak ini punya kelompok. Pasti yang ditiru adalah anak yang membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Karena bagi mereka, kamu kenapa sih kok sok rajin? Ya, Kenapa sih kamu sok rajin? digembesi, kalau Iya, betul. namanya itu digembosi. Jadi sudah ada niat baik, tapi dari teman yang lainnya diejek gitu. Ya memang, wah, memang karakternya anak-anak itu bermacam-macam Kak Diva ya. Jadi kalau dari Duta Lingkungan sendiri itu memang sering ya Pak melakukan edukasi untuk anak-anak. Tapi kami menekankan bahwasannya kita tidak bisa mengubah langsung karakter mereka dalam Ya, satu hari, satu betul. materi saja. Itu harus perlu dengan dorongan dari guru-guru juga, itu Ya. setiap hari. Jadi apabila mengenai hal tersebut, itu anak-anak lebih bisa diajarkan secara langsung dengan perilaku Pak. Gak bisa kita cuma bilang, ayo kamu buang Ya. sampah, gak bisa. Kita harus contohkan. Kasih contoh betul. Waktu saya ke Gresik, memang banyak sekali anak-anak berkumpul untuk minta foto aja Pak. Ya itu. Tapi setelah itu, mereka akan buang sampah sembarangan lagi. Ya, yang penting sudah dapat foto. Setelah dapat foto ya sudah. Sudah. Nah, saat itu saya langsung jalan-jalan, saya lihat, ayo adik-adikku sampahnya masih ada. Karena mereka mungkin lihat saya sebagai representasi, mereka punya excitement di situ, Ya. punya semangat. Oh iya, aku disuruh Kak Diva, ayo baru mereka mau. Berarti kan kita sebagai orang dewasa itu yang menginfluence Betul. mereka. Tapi memang kalau sekali ngasih contoh itu kalau Kak Diva tadi karakter, memang karakter itu repot, Betul. susah, nggak sekali dua kali. Betul. Karena kalau pemikiran saya, hal yang dilakukan secara berkali-kali terus menerus mengulang itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan terus akan menjadi apa, karakter itu ya. Jadi sekali kita ngasih contoh itu nggak cukup ya, jadi harus konsisten ngasih contohnya gitu. Kak Diva, ini ada beberapa pertanyaan yang agak apa ya, nyeleneh. Boleh. Ini kemarin coba dong tanyakan rumahnya di mana. Nah,
apakah sudah punya calon. Terus minta nomor teleponnya, ya cukup saya aja yang punya nomor teleponnya. Nah, rumahnya Kak Diva ini di mana? Rumahku di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Asli. Iya. Kalau SD ya, pikir penasaran SD-nya dulu di mana Kak Diva? Itu di Sidoarjo. SD apa namanya? Sido Kelumpuk Sidoarjo. Sido? Sido Kelumpuk Sidoarjo. Oh, di apa? Kecamatan mana itu? Itu di Bluru. Di Bluru. Bluru. Kecamatan. Kelurahan Bluru. Enggak kecamatannya. Kalau Sidoarjo enggak, apa Candi? Oh enggak, itu Sidoarjo kota. Oh, Sidoarjo kota. Oh, masuk kotanya ya. Oh, kalau SMP-nya di mana? SMP-nya di Surabaya. SMP-nya di Surabaya. SMP apa? SMP 29. 29 Surabaya. Kalau SMA? SMA Negeri 7 Surabaya. Oh, di Surabaya semua. Padahal di Sidoarjo. Oh, gitu ya, Kak ya. Terus sekarang di Universitas Erlangga. Sudah semester 8. Saya doakan semoga lancar. Sampai semester 9 ya? Jangan Pak, 8 Oh, 8 ya? Kalau saya dulu 9. Iya, kalau dulu kan saya PGSD ya. Ya, semoga lancar Kak Diva. Oh, tadi pertanyaannya ini, nanti saya dikomplain ini. Sudah punya pasangan apa belum Kak Diva? Nanti dikomplain ini. Gimana Kak Diva? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Mohon doanya semoga disegerakan. Tapi masih ada tanggungan ini ya Kak Diva ya, masih kuliah, masih ini ya. Jadi wanita karir. Ya, pokoknya mana yang terbaik untuk Kak Diva, semoga lancar, dimudahkan juga. Terakhir Kak Diva, cita-cita cita-cita kakak untuk lingkungan Indonesia ke depan itu seperti apa? Dan bagi adik-adik yang ingin menjadi seperti Kak Diva ini, tipsnya gimana? Mungkin dari cara berbicaranya, literasinya, atau penampilannya Kak? Itu. Ada 2 pertanyaan terakhir Kak. Mungkin aku jawab yang tips dulu ya. Tips dulu, siap. Jadi tips dari aku adalah yang pertama, kalian harus percaya diri. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Ya. Don't let hesitation control you. Just be yourself. Apapun itu asalkan positif. Ya. Yang kedua adalah pikirkan orang tua. Itu yang terpenting. Karena apa? Setiap yang kamu lakukan itu akan selalu ada dampak ke orang tua. Ya, betul. Itu kalian harus ingat. Ya. Kalian mau ikut lomba ini, apakah sudah disetujui dengan orang tua? Apakah kalian sudah membuktikan bahwasanya bakat kalian itu sudah di-approve sama orang tua? Ya. Karena ada orang tua memang paling penting apabila kalian mengikuti sebuah kompetisi. Ya. Dan yang ketiga adalah mengenai public speaking. Ya. Jujur dulu saya itu sangat susah untuk ngomong di depan kamera, di depan orang, karena menurut saya sehari-hari saya tidak ada kamera yang mengintai. Namun sekarang berbeda. Iya. Karena itu terjadi karena terbiasa ya. Ya. Karena saya berbicara dengan orang tua, itu saya bisa memakai bahasa yang vokal. Ya. Ketika dengan seumuran saya mungkin semi vokal, tergantung dengan act atau occasionnya. Ya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah takut untuk improving skill kalian, diri kalian, entah itu bakat kalian di musik, akademis maupun non akademis, itu tetap jadi pacuan kalian untuk bisa berhasil ke satu hal. Jangan jadi orang yang cuma bisa semuanya, tapi jadi orang yang bisa satu, tapi jadi yang terbaik. Gitu ya. Ya, saya garis bawahi tadi yang disampaikan Kak Diva, yang ada kaitannya sama orang tua Kak Diva. Memang kalau kita posisinya sebagai anak, kita melakukan hal positif, dampaknya memang positif juga ke orang tua. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang negatif, efeknya ke orang tua juga. Lebih-lebih orang tua yang sudah mendahului kita, itu langsung. Ya, oleh karena itu tujuan podcast ini salah satunya itu Kak Diva, memotivasi ya. Kan narasumber saya kan nggak kaleng-kaleng. Seperti saat ini. Tujuannya untuk memotivasi ayah bunda ataupun anak-anak dimanapun berada, ya, mencari inspirasi, sekaligus narasumber ini menjadi motivator untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Kak Diva. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Diva bermanfaat untuk saya terutama dan para pemirsa Lensa AY. Terima kasih banyak Kak Diva. Semoga lancar sampai di pelaminan. Amin. Ya. Terima kasih banyak para pemirsa di Lensa AY pada podcast pendidikan menggali jejak prestasi. Silakan kalau ada masukan bisa komentar. Pada podcast kali ini saya sangat bersyukur sekali kedatangan narasumber yang sangat
terkenal di media sosial. Oke. Cukup sekian pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ainul Yakin dan Diva Bulan. ya, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.